Aman Pak suaranya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sekedar informasi bahwa kegiatan TOT ini adalah kegiatan TOT terakhir yang diselenggarakan oleh kami, yang dari 1 bit 2 dengan yang bit 3 terakhir. Dan untuk kegiatan ini Bapak Ibu tidak ada pembukaan karena memang digabung dengan bit 1 ya, dengan bit 1 karena ini kami melaporkan ke pihak khususnya itu 3 bit 1, bit 2 dengan bit 3. Dan ketika pembukaan itu dihadiri langsung oleh Mas Umar, kemudian oleh Ketua IGI Kota Sukabumi khususnya, dan saya memperkenalkan kembali mungkin yang belum tahu ya, saya Jun Junaidi dari IGI Kota Sukabumi sebagai sekretaris ya, sekretaris wilayah terkait kepengurusan daerah dari Kota Sukabumi. Ya Bapak Ibu kami hormati dan yang di sini juga kami undang untuk pelatihan ya dari bit 1 dengan bit 3 yang masih ataupun belum paham terkait teknik ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh kuisis khususnya dengan IGI. Diundang ke kegiatan pelatihan ini. Kemudian ada juga peserta yang saat ini di bit 3 yang join baru 3 orang. Yang di grup bit 3 nggak apa-apa karena memang mungkin dengan kesibukannya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatannya karena ini bersifatnya TOT ya jadi santai saja. Karena kan saya mungkin kalau bit 1 bit 2 mengawal dari awal ke akhir, mungkin sekarang agak sedikit dibalik Bapak Ibu. Jadi materinya materi yang berhubungan dengan pengimbasan ataupun pelatihan baru nanti dibahas ke materi seperti itu, dibalik biar karena memang banyak yang kurang paham terkait alur ataupun tata cara terkait pelatihan ataupun Bapak Ibu seperti apa nanti akan sebuah pelatihan. Sebentar. Namun sebelum saya lanjutkan boleh kalau yang mau bertanya dulu silahkan sambil saya membuka link khusus dari kuisis terkait penggunaan apa namanya kuisis. Silahkan yang mau bertanya dulu boleh. Silakan, ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya izin share screen. Bentar, ini agak lambat. Share screen. Sudah belum Pak Ibu share screen saya? Sudah ya? Sudah Pak. Oke Ibu, sebelum selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pelatihan ataupun Bapak Ibu itu berada di
status yang mana, kan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu pun mungkin ada juga yang bertanya, "Pak, ketika saya sudah, school trainer, apakah, saya masih bisa melakukan pelatihan atau seperti apa caranya?" Dan itu pertanyaan yang, sering muncul ketika, apa namanya, oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk, sumber ataupun nanti Bapak Ibu melakukan sebuah kegiatan khususnya pelatihan kuisis khusus untuk TOT Bapak Ibu, ya. Silahkan nanti bisa kunjungi ini di atas saya sudah kasih blog s.id GST dan ini pun silakan Bapak Ibu bisa diakses di deskripsi grup, ya. Di deskripsi grup silakan Bapak Ibu bisa cek, itu sudah saya tampilkan terkait untuk microsheet ini sebagai Bapak Ibu ketika pelatihan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah komunikasi ataupun sumber referensi Bapak Ibu ketika mau pelatihan. Nah, Bapak Ibu, inilah saya sudah tulis ini akan kami update ya sesuai dengan waktunya masing-masing seperti itu. Jadi ini biasanya kami update 1 tahun sekali Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti ketika melakukan pelatihan ataupun pengimbasan ya. Jadi yang namanya di kuisis itu kalau yang namanya pengimbasan. Nah, pertanyaannya untuk yang baru lulus ataupun baru mulai pelatihan, Bapak Ibu dalam pelatihannya itu akan melaksanakan yang namanya pengimbasan ya. Pengimbasan itu dilakukan kalau di kuisis kami membebaskan asalkan Bapak Ibu bisa bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Jadi untuk pengimbasannya itu Bapak Ibu harus mengimbaskan ke 10 orang ya. Ke 10 orang minimal dan itu dinyatakan lulus. Dan itu dalam bentuk pelatihan bukan webinar. Saya ulangi ya. 10 orang yang lulus itu dalam bentuk pelatihan dan itu dalam bentuk webinar. Bukan webinar, dari dalam bentuk pelatihan. Nah, di sini juga di sertifikat kuisis itu Bapak Ibu akan disediakan 3 buah jenis ya, 3 buah jenis sertifikat yang diterbitkan oleh kuisis khususnya. Pertama ada sertifikat basic teacher. Nah, sertifikat basic teacher ini adalah sertifikat workshop Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya melakukan kegiatan workshop itu akan namanya sertifikat basic teacher ya. Nah, kemudian sertifikat basic teacher ini juga kalau misalkan dilaksanakan oleh super trainer ini bisa 2 jenis, ada basic teacher umum global ataupun basic teacher yang ditandatangani khusus oleh pejabat ataupun organisasi yang bekerja sama dengan kuisis. Nah, khususnya di IGI juga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikatnya 2 di sini, sertifikat umum dan sertifikat yang dari IGI. Nah, kemudian ada sertifikat peserta 5JP, ini untuk webinar Bapak Ibu. Makanya di sini ada non pelatihan. Jadi ini bisa dilaksanakan untuk non pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan sebuah webinar nanti ya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa difasilitasi pesertanya itu 5JP seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ada sertifikat narasumber. Nah, untuk sertifikat narasumber ini adalah sertifikat untuk kalau misalkan Bapak Ibu sebagai awal school trainer ya, ini Bapak Ibu akan ditampilkan sebagai school trainer. Jadi sertifikat narasumber di bawahnya ada school trainer. Jadi akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengimbaskan 10 guru dengan status lulus nanti di sertifikatnya. Seperti itu.
Nah, kemudian nanti juga Bapak Ibu ketika mau pengimbasan, ya Bapak Ibu sesuai dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh Kuisis, Bapak Ibu ketika sebelum pengimbasan harus registrasi terlebih dahulu di sini. Ini apa? Sebagai registrasi Bapak Ibu sebagai school trainer. Jadi silakan di sini klik ke registrasi, ya. Nah, ketika registrasi di sini tolong dipahami Bapak Ibu di school trainer. Jadi sebelum pelatihan apapun, Bapak Ibu harus mengisi ini, mau webinar, mau workshop, itu dasarnya adalah ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti harus mendapatkan ID pelatihan. Nah, ID pelatihan itu nanti akan ditampilkan di sertifikat Bapak Ibu ataupun sertifikat nanti yang diberikan kepada peserta ya. Seperti itu. Jadi tolong silakan dipahami terlebih dahulu ya terkait pelatihan ini sehingga Bapak Ibu tidak salah untuk efisiensi dan efektivitas sehingga Bapak Ibu benar-benar diakui nanti di Kuisis. Nah, di sini juga ada pengisiannya ya. Form ini wajib diisi oleh school trainer yang telah mendapatkan sertifikat basic teacher. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum akan pengimbasan itu dipastikan nanti harus mendapatkan sertifikat 32 JP itu dari kami. Jadi nanti Bapak Ibu akan melaksanakan yang namanya ujian. Ya, ujian basic teacher atau soal basic teacher seperti itu. Baru nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah ID pelatihan. Kalau misalkan Bapak Ibu belum lulus kemudian membuat ID pelatihan, maka Bapak Ibu nanti akan dibatalkan ataupun tidak disahkan sebagai school trainer oleh pihak Kuisis karena akan dicek di database seperti itu ya. Dan kemudian apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor ini yang tertera di sini. Ini terkait pertanyaan-pertanyaan terkait school trainer. Nah, ini akan email yang akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu jangan lupa ya diisikan nama lengkap Bapak Ibu. Nah, nama lengkap ini silakan disesuaikan karena ini akan ditampilkan di sertifikat Bapak Ibu ataupun di database sebagai trainer Bapak Ibu. Jadi tolong namanya benar, dipastikan tidak salah. Dan itu dilihat di sini, silakan tuliskan nama lengkap Anda, pastikan tidak kesalahan penulisan maupun ejaan. Jadi diawali dengan huruf kapital Pak Ibu, misalkan seperti ini ya. Huruf kapital. Karena ini akan dilakukan untuk pencarian juga nanti di sertifikat peserta namanya seperti ini aturannya ya. Jadi tidak harus kapital semua. Jadi kapitalnya awal saja, kesananya kecil. Kemudian ini nomor WA. Nah, nomor WA juga ini pastikan aktif karena ID pelatihan akan dikirimkan ke WA Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini tanggal pelatihan. Nah, kalau misalkan tanggal pelatihan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pelatihan, itu dipastikan minimal 3 hari ya dalam pelaksanaannya. Melaksanakan 3 hari. Nah, untuk teknis pelaksanaannya ya disilahkan misalkan mau dicampur pertemuan 1 kali, sisanya penugasan silahkan. Itu menyesuaikan. Ya. Tapi di tanggal di sertifikat kalau pelatihan itu 3 hari. Nah, kalau misalkan webinar berarti 1 hari. Nah, ya. Kalau misalkan berupa webinar misalkan seperti ini. Jadi misalkan tanggalnya ini dimasukkan, ini berarti berupa webinar. Ini akan mendapatkan 5 jam sertifikat ya, 5 JP. Nah, kemudian temanya juga silakan dituliskan, ini tema yang disediakan oleh Kuisis. Kalau Bapak Ibu punya tema tersendiri, juga silakan. Di sini ada beberapa saran. Silakan sematkan misalkan gini ya. Nah, tolong juga dipastikan di sini Bapak Ibu, di awal kalimat ini tolong dipastikan apakah pelatihan atau webinar. Kalau misalkan di sininya berupa webinar, silakan Bapak Ibu tuliskan webinar. Ya. Kata di sininya webinar. Jangan sampai salah. Kalau misalkan pelatihan, silakan tulis pelatihan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau pelatihan berarti akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, kemudian durasi pelatihan di sini juga Bapak Ibu Kuisis punya aturan pribadi khususnya di aplikasi Kuisis. Jadi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu ya kurang dari 6 jam
Nah, kalau misalkan pelatihannya kurang dari 6 jam, itu masuk kategori non pelatihan atau webinar. Jadi di kuisis itu webinar itu namanya non pelatihan, ya, ditambahkan webinar. Jadi dikurang dari 6 jam, maksudnya 1 hari, ya, seperti itu. Kemudian, tetap yang namanya sertifikat, saya ulangi, itu dikeluarkan oleh, pihak kuisis meskipun seperti itu ya. Nah, kemudian di sini jika Anda ingin menambahkan tanda tangan ataupun logo kemitraan, nah ini ya silakan ini untuk custom. Nah, nanti Bapak Ibu untuk pelatihan silakan pilih tidak di sini ya. Karena kalau misalkan pilih ya, Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk membayar atau transfer. Kalau tidak, berarti nanti akan ditampilkan sertifikat secara gratis. Jadi kalau misalkan custom itu artinya akan ditambah tanda tangan orang khusus. Seperti nanti akan saya contohkan ya. Kalau ini kalau tidak berarti umum, kalau misalkan iya berarti harus membayar. Kalau tidak, ya udah tidak. Berarti sertifikatnya gratis, Bapak Ibu tidak harus membayar. Nah, ketika sudah maka akan terpilih seperti ini, lalu kita klik kirim. Nah, ketika klik kirim nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor WA dari kuisis. Itu dalam hitungan maksimal ya 1 menit akan mendapatkan itu ya, akan mendapatkan notif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dipastikan Bapak Ibu pelatihan. Nah, nanti ketika pelatihan pun nanti Bapak Ibu akan menggunakan sebuah ID. Ini kita close. Pertama ID sebagai dari saya, kemudian ID pelatihan Bapak Ibu. Jadi untuk pretest Bapak Ibu. Jadi ID pelatihan yang di saya. Nah, untuk ID pelatihan kegiatan TOT ini Bapak Ibu silakan dicek di sini. Nah, untuk ID pelatihan kegiatan kita hari ini itu adalah P027. Ini ID pelatihan kita. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan untuk ID pelatihan ini nanti diberikan ke peserta sebagai pretest. Nah, kalau untuk post-testnya atau ujiannya silakan menggunakan ID pelatihan Bapak Ibu nanti yang setelah diregistrasi. Dan untuk waktu pengibasan pun untuk kegiatan Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu dilaksanakan itu mulai tanggal 4 sampai 4 Juni. Jadi waktunya kurang lebih 2 bulan. Silakan menyesuaikan ya. Nah, di sini ini untuk ID pelatihan waktu bit 1 dan bit 2. Nah, kalau yang lupa bit 1 bit 2 silakan dicek di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini untuk agenda pelatihan. Nah, kemudian untuk selanjutnya untuk referensi Bapak Ibu, nah di sini juga ada disebut silabus ataupun materi pelatihan Bapak Ibu. Di sini ya. Bapak Ibu misalkan mau mengadakan pelatihan bingung nih, apa sih materi yang akan saya sampaikan atau sebagai referensi ataupun sebagai pegangan. Nah, di sini kuisis sudah menyediakan judul-judulnya Bapak Ibu ya. Judul materi pelatihan yang mungkin Bapak Ibu akan sampaikan. Nah, ini di kuisis tidak harus semua materi disampaikan Bapak Ibu, karena di kuisis itu intinya adalah urgensi atau relevansi. Jadi tidak semua harus materi disampaikan. Jadi yang pokok aja yang sesuai dengan tempat Bapak Ibu ketika melakukan pengimbasan. Mau 3-2 materi terserah. Yang jelas karena tujuan dari pihak kuisis adalah memanfaatkan kuisis untuk latihan ataupun ujian seperti itu ya. Ini silabus sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah laporan hasil pelatihan ataupun pengimbasan. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah membuat registrasi, kemudian pesertanya sudah melakukan pretest, kemudian post-test. Jadi tetap ya, post-testnya itu menggunakan pretestnya ID pelatihan saya yang tadi, post-testnya adalah atau ujiannya itu menggunakan ID pelatihan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pastikan mengisi hasil laporan di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengisi laporan di sini, nanti Bapak Ibu tidak akan terdata ataupun tercatat sebagai school trainer. Nah, Bapak Ibu, timbul juga pertanyaan, saya harus berapa kali melakukan sebuah pelatihan? Nah, untuk pertama, nah di sini sebetulnya Bapak Ibu yang diluluskan itu minimal 5. Tapi kalau misalnya ganda, kemudian ada yang tidak lulus, makanya kami menyarankan 10 orang.
Kalau misalkan Bapak Ibu mendaftarkan 5 orang, kemudian tidak lulus, berarti Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat school trainer. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan jadi kami menyarankan 10 aja, 10 peserta Bapak Ibu. Jadi tambah jadi sebagai cadangan 5-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga di sini juga ada untuk 3 sekali lagi ID pelatihan ini akan menjadi kode registrasi pelatihan Bapak Ibu. Jadi kode pelatihan ini akan muncul di sertifikat Bapak Ibu. Ada kan nomor suratnya. Jadi nomor suratnya itu dengan ID pelatihan. Ya. Kemudian di sini ada pelatihan ya, ID pelatihan Bapak Ibu yang diselenggarakan, silakan isikan tanggal sertifikatnya berapa. Ini tanggal sertifikat berarti titik mangsa akhir dari pelatihan Bapak Ibu. Misalkan kalau misalkan saya kegiatannya 1 sampai 3, berarti titik mangsa di sini adalah 4 April. Berarti 4 April karena kegiatan kita misalkan 1 sampai 3 April. Berarti di sini dimunculkannya tanggal sertifikatnya adalah 4 April. Kemudian unggah foto. Nah, ini unggah foto ini tidak wajib, tapi ini akan dimunculkan nanti di sertifikat Bapak Ibu. Ya. Jadi di sertifikat Bapak Ibu nanti akan dimunculkan tanggalnya ya. Jadi tolong ini bisa kalau bisa diisi karena ini nggak terlalu ini ya. Meskipun tidak wajib kalau bukan dilewat sih sah-sah saja. Nah, ini kemudian ada hambatan, tanggapan, respon, feedback. Nah, ini juga silakan diisi ada kendala di lapangan atau seperti apa, silakan ini diisi Bapak Ibu ya, hambatannya apa, tantangannya apa. Misalkan ada respon atau feedback dari peserta terkait kuisis, silakan direkap ke sini masukkan diisi ya. Kalau misalkan banyak bisa dalam bentuk spreadsheet, linknya paskan ke sini Bapak Ibu. Kalau misalkan yang memberi sarannya itu banyak ya seperti itu. Klik berikutnya. Ketika klik berikutnya di sini juga Bapak Ibu silakan apabila Bapak Ibu kegiatannya secara daring, silakan masukkan link YouTube, tapi pastikan link YouTube-nya itu tidak privat ya. Silakan link tidak privat, jadi harus publik. Kemudian di sini link dokumentasi lainnya. Jadi Bapak Ibu juga disilakan dibuat sebuah folder ya. Sebuah folder ataupun link media sosial. Contoh misalkan Bapak Ibu sudah memposting berupa flyer di Facebook. Nah, flyernya silakan dipastikan diposting, ditampilkan di sini linknya. Ataupun Bapak Ibu misalkan tidak diposting di Facebook, tapi ada flyernya buat bikin flyernya dibuat dalam Google Drive ya, mulai foto, kemudian terhadir dan sebagainya, silakan linknya masukkan ke sini. Lalu klik kirim. Seperti itu ya. Jadi inilah enaknya kuis tidak membebankan kesulitan terhadap Bapak Ibu. Nah, cuman ketika posting di media sosial, Bapak Ibu pastikan mengikuti mention ini ya. Mention yang disediakan oleh pihak khusus. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang katakanlah membutuhkan kan Bapak Ibu sebagai penyelenggara ya, pelatihan setelah nanti ketika pengimbasan membutuhkan surat undangan narasumber, silakan Bapak Ibu silakan diisi di sini. Ya. Ini dengan kopnya kuisis langsung ya. Dengan kop suratnya kuisis langsung silakan diisi disesuaikan. Nah, nama lengkap trainer berarti nama lengkap Bapak Ibu. Bukan nama saya ya, karena ini nama pribadi. Kalau daring silakan sesuaikan ini email, nanti akan dikirim ke email seperti itu. Untuk contoh template-nya juga di sini ada, silakan diakses. Kalau misalkan kita lihat contoh template surat yang disediakan oleh kuisis, Bapak Ibu ya. Ini template-nya. Ini untuk surat undangan sebagai narasumber. Oke, ini sudah. Nah, sekarang undangan peserta. Misalkan peserta membutuhkan undangan. Bapak Ibu misalkan menyelenggarakan pribadi tanpa bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu suruh peserta untuk mengisi ini ya. Undangan peserta. Silakan Bapak Ibu mereka sudah berizin, maka akan dikirim langsung ke email mereka masing-masing yang membutuhkan surat undangan. Dan ini dengan logo khusus sama ya seperti tadi. Nah, kemudian ada di sini ada latihan ujian basic teacher. Nah, ini latihan sebelum ke pretest ya. Karena untuk pretest itu akan mendapatkan sertifikat 30 DJP dari saya, dari IGI.
ujian basic teacher-nya ya, untuk pretest. Kalau posttest itu ID pelatihan Bapak Ibu. Di sini juga kalau latihan ini ya, oh ya sedih ya. Untuk pelatihan ini untuk latihan silakan di beberapa kali pun latihan di sini ini akan ditampilkan soal plus kunci jawabannya. Jadi bisa dilihat di sini ya, dikerjakan. Sebelum posttest ataupun pretest. Nah, kemudian di sini juga ada ujian basic. Nah, ini untuk ujiannya. Nah, ini yang 32 JP, ini 5 JP. Nah, kalau misalkan ujian basic teacher, nanti peserta untuk mengerjakan ininya, ini di sini Bapak Ibu 2 kali ya. Jadi link ini itu 2 kali dikerjakannya. Pertama dengan ID pelatihan saya, kedua dengan ID pelatihan. Nah, ini kan ada ditunjukkan ID pelatihan ya. Nah, ini dipakai pretest ya. Untuk pretest. Jadi menggunakan ID pelatihan saya. Kalau misalkan nanti sudah ketika di akhir hari terakhir, itu kan hari terakhir misalkan 1 sampai 3, berarti tanggal 4 peserta diarahkan untuk ujian. Ya, dengan link yang sama tapi ID pelatihan yang berbeda. Ini nama lengkap, nama panggilan, kemudian nomor WhatsApp, email akun kuisis, kemudian di sini tinggal dicentang saja. Silakan unggah foto ya untuk di sertifikat kemudian berikutnya. Ini untuk ujian, nanti akan ditampilkan di sini soal-soalnya. Nah, kemudian di sini yang bertanya untuk yang webinar, misalkan Bapak Ibu melaksanakan webinar. Nah, ini ujiannya ini kan ada keterangan di sini. Nah, jangan sampai yang sudah-sudah juga ketika pelatihan Bapak Ibu ada yang mengasihkan link ini dengan pelatihan. Nah, itu salah ya. Ini kan karena di sini jelas webinar, bukan pelatihan. Nah, untuk pembebasan Bapak Ibu sekali lagi bukan webinar tapi pelatihan. Ya, seperti itu. Ini untuk pelatihan. Nah, ini akan diarahkan sama. Jadi kalau misalkan ID pelatihan webinar, berarti gunakanlah ID pelatihan webinar. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kode, saya lupa. Untuk kode ID pelatihan, apabila P, ya, P. Nah, ini seperti yang di bawah nih. Nah, untuk P ini super trainer, Pak Ibu, pelatihan. Nah, seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu school trainer akan kodenya S, ya. Kodenya S, bukan P. Seperti itu. Ini pelatihan, kemudian email dan seterusnya. Itu untuk ujian webinar. Ini akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Nah, ini untuk sekarang pengimbasan tidak disarankan karena tidak masuk kriteria. Jadi harus pelatihan, tidak boleh webinar. Kalau nanti ke depan silahkan mau webinar tiap hari silahkan. Nah, kemudian apa sih keuntungan Bapak Ibu ketika menjadi school trainer? Nanti pada tahun 2025 akan dibuka pendaftaran menjadi super trainer. Nah, untuk pendaftaran super trainer nanti akan dicek historinya. Nah, silakan di sini ya. Nah, untuk mendownload sertifikat Bapak Ibu ataupun sertifikat peserta, silakan di-download di sini. Semua sama di sini, kecuali yang narasumber ya akan dikirim ke email. Klik di sini. Nah, ini adalah Locker Studio di mana Bapak Ibu akan terdaftar resmi ya sebagai trainer. Apabila misalkan trainernya resmi atau tidak, Bapak Ibu ketika kalau muncul di sini berarti Bapak Ibu sudah resmi menjadi trainer. Nah, di sini ada sertifikat kuisis super trainer. Nah, ini pun sama. Ini super trainer yang ada di se-Indonesia ya. Ditampilkan di sini sebanyak 170 peserta. Sebetulnya yang diluluskan itu hampir 300 berapa ya. Tapi yang lulus ujian sertifikasi kuisis super trainer itu 170 Bapak Ibu. Dan ini pun bergabung dengan komunitas ya. Bukan hanya pribadi. Nah, Bapak Ibu pun bisa ngecek apakah saya ini trainer resmi atau tidak. Silakan Bapak Ibu bisa dicek. Ini nama saya. Misalkan saya ini gadungan atau misalkan bukan super trainer, silakan dicari. Nah, ini ada pelatihan saya Bapak Ibu. Ya. ID pelatih saya ini dikatakan nama saya ini, kemudian alamatnya profesi, kabupaten, dan ini alamat email saya.
Itu untuk membuktikan, oh betul nggak sih saya sebagai super trainer, seperti itu. Dan mungkin saya pun untuk kuisis hari ini, untuk pelatihan secara pribadi, ini terakhir ya, di tahun 2024. Mungkin kami akan melanjutkan kembali di tahun 2025 kalau saya pribadi, karena sudah 3 kali pelatihan, jadi sudah selesai ya digabungkan. Mungkin nanti akan super trainer yang lain akan melakukan pelatihan kembali. Ya silahkan kalau mau mengikuti. Tapi sistemnya, alurnya pun akan sama. Nah, kemudian untuk sertifikat, nah silakan Bapak Ibu bisa dicek di sini ya, di tombol sertifikat peserta pelatihan. Nah, untuk nanti Bapak Ibu yang sudah pelatihan, silahkan bisa dicek di sini. Jadi kalau untuk peserta tidak dikirim ke email, tapi akan ditampilkan di sini. Silakan dimasukkan nama pesertanya, ataupun nama Bapak Ibu silakan cek di sini trainer. Jadi namanya di sini akan muncul Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengibasan akan muncul di sini berapa peserta. Jadi ketika pengibasan nanti Bapak Ibu silakan dicek berapa peserta yang sudah Bapak Ibu luluskan. Nah, kalau misalkan di bawah 10 di bawah 5 berarti Bapak Ibu belum akan dinyatakan. Ini kan Bulira ya. Bulira di sini udah 6. Ini adalah school trainer yang angkatan 1 dan 2 ya. Kemarin sudah ada pengibasan seperti itu. Nah, ini nama-namanya. Kalau mendownload sertifikat webinar di sini. Nah, kalau misalkan yang sertifikat Bapak Ibu ada 2 jenis ya. Kalau misalkan bersifat umum, ini sebentar. Sertifikat nanti akan dimunculkan adalah seperti ini Pak Ibu. Ini kalau misalkan sertifikat yang dimunculkan, nah seperti ini ya, 30. Nah ini foto tuh seperti ini tujuannya Pak Ibu. Jadi akan dimunculkan di sini. Nah bedanya nanti di kalau school trainer di sininya akan ada namanya school trainer dan di sini akan ada foto Bapak Ibu. Ya, kalau sudah urusan ini sertifikat basic teacher 32 JP. Ini kalau misalkan sebagai peserta umum ya. Nanti Bapak Ibu pun akan mengeluarkan sertifikat seperti ini dan tanggalnya dimaksud seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sertifikat yang kami keluarkan ya karena kami berbayar jadi beda ya Pak Ibu ya. Nah, ini kan nama saya. Nah, kan muncul seperti ini Pak Ibu. Nah ini. Di downloadnya sama di sini ya. Seperti ini. Tapi di sininya adalah ada stempel ataupun tanda tangan IGI. Dan kami pun yang ikuti pelatihan B1 B2 itu akan kami kirimkan surat undangan ya, surat undangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait pelatihan ini sesuai dengan yang kami janjikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sertifikat yang dikeluarkan oleh kami. Nah, kemudian untuk selanjutnya nah, kemudian Bapak Ibu yang misalkan ada yang berminat pengajuan akun Super Quizzes, silahkan di sini ada ya linknya. Yang bertanya-tanya, ini adalah form yang disediakan khusus dari Quizzes. Ini bisa langsung ke pihak Quizzes dengan tertera di sini Bapak Ibu ini, ataupun mau konfirmasi ke saya. Jadi biaya upgrade akun Super ini seperti ini ya. Silahkan dibaca-baca lah ini. Dan perbedaan akun Super juga di sini ada Bapak Ibu, ada Quizzes basic ini. Khusus super individu, kalau super individu berarti akan menggunakan referral, kode referral. Kalau khusus school district, nah ini fasilitas yang didapatkannya. Berarti kalau ini kan berbayar, kalau ini gratis, super gratis, tapi dengan menggunakan kode referral. Dan ini hanya berlaku saat ini untuk akun yang baru saja ya. Jadi akun yang berikan referral baru, yang mendaftar akun baru. Kalau misalkan yang lama, saat ini menurut informasi tidak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian, nah aset pelatihan Bapak Ibu, nah Bapak Ibu pun yang katakanlah membutuhkan background, sebetulnya untuk pelatihan saya tidak ngasih background. Background silahkan di sini Bapak Ibu ada aset pelatihan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan di sini aset pelatihan. Mau background pun di sini ada virtual background ya, silahkan dipilih-pilih informasinya dari sini. Bapak Ibu mau menggunakan virtual background, nah di sini ada, silahkan di download dan dipakai ya.
Ini adalah halaman sertifikat. Masih loading. Jadi untuk player. Nah ini. Kalau ini untuk desain virtual background ya. Ini silakan bisa dipakai juga. Tinggal di-download saja Bapak Ibu untuk virtual background Zoom-nya ada di sini. Oke, seperti itu ya untuk ininya. Agak error. Oke, silakan Bapak Ibu karena memang mungkin sedikit lagi untuk yang ini. Kalau ada yang tanyakan silakan. Mudah memahami karena memang kalau nggak dipahami nanti Bapak Ibu takutnya salah juga ketika melakukan pengimbasan. Silakan. Yang mau bertanya, boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh mau bertanya langsung atau silakan. Pak, izin bertanya. Boleh silakan Bu. Link untuk kuisis co-trainer ini berarti nanti kami bisa akses gitu Pak? Bisa silakan. Nanti akan ini ya. Akan bagikan gitu ya? Oh iya. Iya. Dan ini mungkin untuk akses ini hanya super trainernya saya Ibu ya, karena memang mungkin setiap super trainer itu akan berbeda. Oh gitu. Tapi beda-beda gitu maksudnya. Nah, ya kami membuat seperti ini intinya untuk mempermudah ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga misalkan ada kemarin juga ada yang bertanya lagi, Pak, apakah nanti ada season lagi? Mohon maaf Bapak Ibu untuk kegiatan TOT khususnya di kuisis. Karena untuk di kegiatan TOT kuisis itu jarang yang menyelenggarakan Bapak Ibu. Sedikit orang, kebanyakannya workshop dan itu dilaksanakan secara umum. Ya. Gitu. Jadi, makanya ikut. Betul. Mumpung ada workshop, Pak, kesempatannya. Ya, dan itu juga kalau misalkan workshop kan tidak ada kesempatan untuk super trainer ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendaftarkan 2025 mungkin nanti pun akan trainer ditanya ya. Bapak Ibu ada rekomendasi nama misalkan. Nah, kami akan cek di database. Nah, mungkin akan disarankan ke pihak khusus. Nah, ini layak atau tidaknya seperti itu. Karena mungkin bukan hanya school trainer Bapak Ibu, super trainer pun yang tidak aktif atau tidak sesuai dengan aturan khusus maka akan diganti dengan super trainer yang baru seperti itu. Ya, Pak. Siap. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Lalu yang tadi Pak, yang link dokumentasi tadi, kalau misalnya kayak saya kan nggak punya YouTube gitu, saya share drive gitu aja boleh? Boleh Bu. Boleh. Ya. Berhubung saya kan nggak punya TikTok dan YouTube gitu. Nggak apa-apa. Link drive aja Bu ya, siap. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, silakan lagi. Tadi ada ya mungkin Pak Simon. Izin Pak, mau bertanya silakan, Pak. Ya, off cam ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana kalau di sekolah saya itu kan di pedalaman Pak, gurunya hanya 7 Pak, itu gimana? Sedangkan syaratnya harus 10. Kalau kan minimalnya 5 Pak, sebetulnya 5. Ya. Sebetulnya 5. Tapi dipastikan kalau misalkan gurunya 7, jadi dipastikan lulus semua aja Pak, bimbing oleh Bapak seperti itu. Karena sebetulnya 10 sih sebetulnya mah. Karena Jadi 5 itu cadangan. Gimana? Kalau 7 itu boleh Pak, ikut semuanya berarti? Harus lulus semuanya? Boleh, harus lulus berarti Pak. Jangan sampai nggak ada yang lulus. Jadi ikut pretestnya juga Pak, ikut pretest yang link sama pretest. ikut pretest, kemudian post testnya. Kalau pretest kan pakai link dengan ID pelatihan saya ya. Iya. Jangan lupa. Kalau post test pakai ID saya gitu Pak ya. Pelatihan ya nanti ya Bapak bikin dulu nanti. Iya. Ya. Bikin Tanggalnya pengajuan berapa? baru dapat ID-nya.
Ya, nanti ke WA seperti itu. Kemudian Pak, satu lagi Pak, itu yang sama Boleh. seperti ibu tadi, saya nggak punya akun YouTube Pak. Jadi kalau misalnya tautan yang di Facebook bisa Pak? Bisa, Pak, Posting, silakan. bukti posting. Jadi kan kegiatannya diposting di Facebook, kemudian tautannya saya kirim, begitu bisa? Bisa, itu bisa yang itu. Boleh. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Nggak apa-apa, Pak Ibu, silahkan. Ini Pak Duyung tadi belum join ya. Silakan. Nggak apa-apa, Pak Ibu, santai aja. Jadi dipastikan nanti ketika pengimbasan pun dimaksimalkan. Jadi jangan sampai salah informasi ya. Oke, siap Mas. Siap. Mau tanya lagi nih Pak? Izin Boleh, Pak. silakan. Pak, itu kan yang pretestnya itu Pak, dia ada skor minimal yang harus dicapai 60 kalau nggak salah itu ya. Iya, Baru 60. lulus. Nah, jadi kalau Betul. nggak capai 60 bisa mengulang lagi mereka gitu Pak. Bisa, tapi ganti email, Pak. Oh, ganti email ya. Ya. Diproteksi, jadi satu kali mengerjakan menggunakan email. Jadi kalau pastikan sebelum mengerjakan itu menggunakan link latihan ini, Pak. Nih. Iya. Jadi dibolak-balik karena ini kan aman. Mau berapa pun Iya. bolak-balik, ini nggak terlalu berpengaruh ya. Silahkan disesuaikan. Gitu, Oke, Pak. oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas petunjuknya. Siap, sama-sama. Di ini ada kunci jawabannya ada di sini sebetulnya, Pak. Bapak boleh coba silahkan. Plus kunci jawaban ini saya tampilkan di situ. Karena Jadi ya 100 nanti nilainya Pak. Jadi 100 nilainya semua. Enggak, Oke, terima kasih Pak. Ya, untuk kunci jawabannya tidak saya bereskan semua, Pak. Jadi kalau 100 bahaya. Iya. Paling rata-rata 80 lah. Iya. Oke. Jadi Pak yang barusan yang kita juga kan udah ikut nih yang pretest yang Bapak kirim itu link itu pretest. Itu nanti dapatnya di mana kita punya sertifikatnya itu? Di sini. Di sini sertifikatnya Sari. Nanti masukkan nama. Iya. Masukkan nama, nanti cari di sini akan muncul. Oke. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Siapa itu yang tadi? Silakan, ada lagi yang tanyakan, Bapak Ibu? Tuh, ini santai. yang ngomong. Siapa itu? Biar. Halo Mas Jujun. Orang mana? Oh, silakan Pak Tuyung. Orang Jawa. Orang mana Tian? Silakan Pak Ahmad Tuyung. Ini mau dimulai dari mana ini? Tahu Mas Jujun ya. Ini ada santai ini ini direkam Pak. Jadi nanti Pak juga bisa melihat kembali rekamannya. Tapi kalau misalkan mau tanya-tanya, ini kan sumber pelatihan nanti untuk pengibasan bisa dicek di sini ataupun informasi. Atau yang kurang tanyakan juga boleh silahkan bertanya Pak. Kalau kurang paham boleh. Karena sebetulnya ini juga direkam, nanti Pak bisa cek lagi rekamannya ya. Yang lain aman apa Ibu? Izin bertanya Pak Jujun. Silakan Bu Ajeng. Ya, jadi kemarin itu saya sempat ngikuti pelatihan Quinsis ya yang 3 hari. Kemudian ada post-testnya gitu. Saya udah kerjain dan udah lulus. Nah terus kalau misalnya saya ngerjain ini, apa saya gunakan email yang lain lagi ya Pak? Soalnya kemarin kan hanya pelatihan biasa, bukan TOT ya. Harus yang terbaru ini Pak, karena Bu. Karena memang nanti di database itu harus masuk database saya ini kan seperti ini. Oh, Dicoba dulu aja misalkan dengan email yang lama atau tidak. Kalau misalkan enggak ya buku ini menggunakan email yang baru. Oh gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Siap, sama-sama Bu Ajeng. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tambahan juga untuk basic teacher ini sebetulnya Bapak Ibu mengerjakan berapa kali pun soalnya sama. Ya. Jadi dengan trainer siapapun soalnya sama karena memang ini diterbitkan oleh pihak khusus sendiri. Jadi yang membedakannya itu
itu adalah ID pelatihannya seperti ini ya. Nah ini yang bedakannya. Siapakah nama trainernya dan pelatihan seperti apa? Begitu. Oke, lagi kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke, Oke, nyimak aja kalau dulu nggak ada sementara. kita lanjutkan. Siap, aman ya. Ini untuk link ini ya, untuk link tentang KST bisa dicek di deskripsi grup seperti itu. Saya sudah buatkan nanti untuk Mas Duyung belum masuk ya, nanti saya joinkan lah karena sekarang tangguh lagi nih. Oke, siap, Mas. Lagi live ya. Tadi nelpon ya, saya tidak ini karena memang lagi ini. Iya, Lagi pas live. dicek itu masih masuk Mas Jujun. Oh, siap. Nah, Bapak Ibu, ini untuk seperti biasa mungkin saya hanya akan mereview saja yang sekiranya Bapak Ibu kurang paham nanti kita sharing sama-sama ya. Ini adalah link resmi dari Quizizz Bapak Ibu ya. Di sini juga ada beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak Quizizz ini. Yakin kalau yang pengguna lama tidak asing ya, seperti itu. Kita klik masuk karena yakin Bapak Ibu. Oke, sebelum saya lanjut, di sini semua sudah punya akun Quizizz kan? Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Berarti aman ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi Quizizz juga ini Bapak Ibu bisa pakai digunakannya atau mempelai-nya itu kalau dulu kan itu harus menggunakan laptop. Kalau sekarang Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Quizizz di handphone. Jadi bisa meng-fly tanpa menggunakan laptop pun Bapak Ibu bisa melaksanakannya ya. Jadi tanpa menggunakan laptop Bapak Ibu bisa nge-play game ataupun latihan di Quizizz. Hanya dengan menggunakan handphone. Jadi tidak seribet yang dulu ya. Tidak seribet yang dulu. Ya mungkin saya akan menggunakan akun yang lain ya. Salah saya. Maaf Bapak Ibu ya. Saya salah. Tadi saya salah awal. Dan oke, untuk login ke Quizizz Bapak Ibu itu bisa beberapa alternatif. Bisa menggunakan Facebook, akun Microsoft, Apple, ataupun akun Google pada umumnya. Nah, kalau saya mau mencoba dengan akun Microsoft ya. Ini masih loading. Ini akun Microsoft. Ini saya menggunakan akun Guru Inovatif ya. Kenapa? Karena saya menggunakan ini karena saya akan menjelaskan mungkin terkait kode referral juga. Nanti yang Bapak Ibu masih penasaran terkait kode referral. Oh ya, dan informasi juga Bapak Ibu ketika menjadi super trainer, Bapak Ibu akan banyak sekali fasilitas yang didapatkan, mulai akun gratis selama 1 tahun, merchandise, dan hal-hal lainnya ya terkait Quizizz juga seperti itu. Nah ini saya sudah login Bapak Ibu dengan akun Quizizz ya dengan menggunakan akun Microsoft. Akun Microsoft Office 365. Ini agak loading. Agak ngeden ya. Karena memang agak berat.
Sebentar Pak Ibu, sambil ini agak terjadi erroring. Oke, saya share karena lambat. Saya share screen ulang ya. Saya share screen ulang. Bertanya jadi biar santai ya. Nah ini Bapak Ibu, akun super ya, ataupun akun kuisi saya. Nah di sini Bapak Ibu saya menggunakan akun super biasa dengan menggunakan kode referral ya, dengan kode referral. Nah bedanya kalau misalkan akun biasa dengan kode referral itu akunnya akan berwarna kuning seperti ini ya. Kalau ada warna kuning, kemudian ada di sini ada tombol ajak guru lain pakai kuisis. Nah, kemudian timbul pertanyaan Pak Ibu, apa sih perbedaan antara akun kuisis ya, antara akun kuisis dengan akun kuisis siswa? Nah, biasanya suka ada kendala seperti itu. Nah, bedanya kalau misalkan akun kuisis guru itu pasti ada tombol kelas di sini. Di bawah ya ada tombol kelas. Kemudian di sininya itu akan ada tombol ajak guru lain. Sekali lagi ada tombol ajak guru lain seperti itu. Kalau misalkan akun biasa, akun siswa itu nggak ada. Ya. Nah, untuk mendapatkan akun super ini, Bapak Ibu itu maksimal 12 bulan. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau menggunakannya. Kemudian di sini juga kalau misalkan pastikan juga di akun Bapak Ibu itu ada statusnya adalah guru. Ya, statusnya adalah guru. Nah, di sini Bapak Ibu akan ditampilkan beberapa informasi kuis yang punya, kemudian koleksinya berapa, kemudian kumpulan memenya berapa. Kalau misalkan ada kesalahan profil, silakan ada tombol edit profil di sini ya, edit profil. Nah, ini untuk nama, kemudian kelasnya berapa, kemudian sifat berubah. Ini untuk penggunaan ataupun perubahan profil. Ya, kalau misalkan ada kesalahan nama dan sebagainya. Kemudian di bawah ada perpustakaan, koleksi, kumpulan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga ya, di sini ada program super trainer. Ini program super trainer secara internasional ya. Di pojok kanan bawah kita klik. Ya, apa sih program super trainer yang saya alami ataupun yang saya sekarang pegang dengan program super trainer. Nah, program super trainer ini Bapak Ibu hanya program kode referral Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan waktu yang lama di sini ya, ada beberapa langkah untuk mendapatkan akun super trainer, maksudnya akun super ini ya, seperti ini. Nah, di sini silakan mulai pelajaran. Dalam presentasi ini akan mempelajari lebih lanjut tentang program atau langkah selanjutnya untuk melakukan sesi pelatihan berhasil ya di sini. Kemudian ada pelajaran pelatihan di sini. Silakan Bapak Ibu bisa disesuaikan. Nah, kemudian daftar peserta. Nah, ini Bapak Ibu ada levelnya ya. Ada level di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan kurang lebih 1 tahun dengan program super trainer ini, tapi ini hanya berbasis akun. Ya, berbasis akun, bukan super trainer biasa kita ikuti. Jadi ini hanya untuk akun saja. Jadi Bapak Ibu di sini melatih dengan kode referral ini. Jadi kode referral ini silakan dibagikan ya. Mungkin pun di sini ada Bapak Ibu yang sudah melakukan program ini.
Dan saya pun sering ditanya ataupun dijawab, Pak, apa sih bedanya program super trainer yang ada di Quizizz itu dengan yang Bapak sekarang pegang? Nah, itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau ini hanya mirip-mirip pengimbasan lah. Jadi menggunakan kode referral. Cuman bedanya apa sih? Nah, kode referral ini Bapak Ibu bisa mendapatkan akun selama 1 tahun. Nah, kalau ini itu per akun sama 1 tahun, tapi ini per guru. Sama menggunakan kode referral yang ini ya. Jadi ada 2 kode referral, satu dengan ajak yang ini, kedua dengan program super trainer. Nah, ini ada 3 level Bapak Ibu. Jadi ada 5 guru, level berarti 5 tambah 12 guru, ditambah 20. Berarti Bapak Ibu kalau ingin ke level 3, Bapak Ibu harus melatih 30 guru. Ya, dengan akun baru seperti itu. Sekali lagi dengan akun yang baru. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan 6 bulan, berarti 6 bulan tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12 ya, setahun tetap. Jadi maksimal 1 tahun, seperti itu. Jadi dengan menggunakan kode referral ini. Ini silahkan disesuaikan. Ini kode referral dengan program super trainer. Ini berbeda ya, ini untuk referral. Nah, berbeda dengan program referral yang ini. Kalau kita klik, nah ini kita ada mendapatkan super gratis mengadakan aktivitas di Quizizz. Nah, ini juga dengan program kode referral. Jadi, silakan link ini di-copy, dibagikan ke guru yang Bapak Ibu belum mempunyai akun Quizizz. Nah, daftar. Nah, maka di sini akan ada keterangan berapa guru yang diundang. Saya di sini yang saya undang adalah 108 guru waktu itu ya. Akun ini sudah berapa tahun ya? 2 tahun ini akun saya ini. Dan di sini akun saya akan habis 3 hari lagi. Ya. Di sini ada keterangan akun saya akan habis 3 hari lagi. Jadi akan kembali ke basic. Jadi kalau saya ingin nambah lagi, saya harus menggunakan kode referral ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang tanyakan terkait program super trainer. Tapi ini sekali lagi inilah, jadi referral itu ada 2. Pertama dengan ajak buy one ataupun ajak buy one ini ada ajak dengan sistem level sertifikat super trainer level ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu ada tombol cari. Nah, tombol cari ini adalah tombol untuk mencari kuis yang dibuat oleh Bapak Ibu secara internasional ya. Secara internasional. Nah, dalam hal pencarian Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami, kalau mau levelnya internasional, jadi gunakan kata kunci yang umum ataupun menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang di luar negeri pun akan didapatkan asalkan dengan pencarian bahasa Inggris. Dan di sini ada kuis publik, ada kuis perpustakaanku ya di tombol di sini. Nah, untuk kuis publik berarti kuis yang ada di web Quizizz. Kalau perpustakaanku berarti kuisnya itu ada di akun Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau mau ke mode siswa, jadi Bapak Ibu tidak harus merubah akun. Jadi Bapak Ibu bisa dua peran. Satu peran sebagai guru, kedua peran sebagai siswa. Silakan tinggal dimasukkan di sini kode undangan atau kode gamenya ya. Maka Bapak Ibu dengan akun yang sama, nah seperti ini ya. Bapak Ibu bisa berstatus sebagai siswa, tapi tidak harus merubah akun ya. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan yang ditugaskan Bapak Ibu akan muncul di sini. Ya. Ini ada beberapa kegiatan ataupun yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu akan muncul di sini. Ya. Contoh di sini ada fitur baru. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Ini adalah riwayat dari Bapak Ibu ya. Dari akunnya. Kalau mau kembali silakan klik ke dashboard. Nah, ini untuk dashboard. Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini juga. Nah, ini adalah fitur baru Bapak Ibu. Fitur baru dari koin. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan koin ini untuk apa? Nanti untuk mengklaim hadiah. Contoh di sini ada. Nah, setiap hari Bapak Ibu akan mendapatkan 5 koin ketika login.
Nah, di sini jadi di fitur terbaru ada tombol koin ya. Nah, seperti ini kita naik. Ngomong sendiri. Tinggal jalan. Apakah suaranya hilang? Tes, tes, tes. Up. Apakah halo? Kalau gambarnya Putus-putus, Mas. ini ya untuk turunnya ini ke apa ya? Tidak dapat Ibu gunakan di Quizzes. Nah, ini masih dalam tahap nanti akan dieksplor di letter. Ini pun Avatar sebenarnya koin ini digunakan untuk apa namanya? Menggunakan ini. Nah, untuk melihat cara kerja di sini bisa di dulu aja bahwa di Quizzes ada fitur terbaru. Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau membuat soal secara publik itu mudah sekali ya. Silakan Bapak Ibu misalkan contoh apa namanya? Misalkan matematika ya. Kelas 1 lah. Biar mudah. Nah, ini adalah untuk mengambil konten yang ada di kuis publik. Misalkan saya mau yang kuis saja ya. Nah, nanti kita coba
Nah, kemudian di sini kita sudah mendapatkan soalnya. Saya tambahkan semua. Matematika kelas 1 SD. Nah, simpan kuis. Nah, kita sudah mendapatkan secara cepat kuis yang kita cari ya. Nah, dari pencarian publik. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan yang namanya Mr. Fact ya. Kita mulai di sini. Kita mulai. Nah, di sini Bapak Ibu ketika klik mulai, ini tampilan baru dari Quizzes. Ada class mode, Mr. Fact, introduction page. Nah, ini adalah jenis-jenis fitur yang dapat Bapak Ibu pakai ketika mengeplay ya. Ini tampilan baru. Di sini ada class mode, Mr. Fact, introduction page, kemudian test mode ya. Nah, ini juga ada keterangannya, praktik, assessment, review. Kemudian ada Mr. Pack, praktik, fun. Jadi ini untuk seru-seruan. Kemudian di sini juga ada praktik, ada lesson. Jadi ini untuk jadi lessonnya ya, ada lessonnya. Di sini juga ada kategorinya Bapak Ibu. Ada kategori popular mode, ada learning dan assessment ya. Kemudian di sini ada mode lainnya. Jadi ini salah satu fitur dari Quizzes. Kalau misalkan di sininya pun ada keterangan-keterangannya ya. Kalau misalkan Mr. Fact, nah, akan muncul seperti ini Pak Ibu. Ini tampilan baru dari Quizzes setelah ada tampilan update ya. Di sini ada saya ketika saya Mr. Fact akan muncul di sini durasi permainan berapa menit, kemudian tetapkan tujuan penguasaan dan sebagainya. Di tombol pengaturan Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Kalau misalkan mau diedit, silahkan di sini tombol sesuaikan. Nah, di tombol sesuaikan Bapak Ibu, di sini ada tanya jawab, tunjukkan jawaban aktif atau tidak, soal diacak atau tidak ya. Kemudian pilihan jawaban gamification, name victory. Kalau name victory itu adalah nama panggilan lainnya. Kemudian di sini ada tombol gamification, nah ini berarti game ya, seperti itu. Kalau ini quizzes and answer, ditanya jawab. Kalau ini sudah sesuai, kita close. Nah, kita coba dengan fitur yang terbaru yaitu Mr. Fact apa? Mr. Fact. Kita klik mulai. Jadi Bapak Ibu yang bisa join silahkan join ya. Biasanya Mas Duyung suka seru nih. Nah, silahkan join ke Mr. Fact saya dengan kode kelas gamenya 741571. Silahkan yang ada waktu untuk game bisa menggunakan handphonenya untuk mencoba Mystery Fact itu seperti apa bagi yang belum ya. Kalau misalkan yang sudah nggak apa-apa. Silahkan yang mau bisa join. Ini belum ada yang join. Untuk fitur terbaru. Kita reload. Apakah sudah ada yang di ini? Kalau misalkan terjadi error ataupun apapun bisa menggunakan tombol reload ya, tidak akan keluar. Apakah ada yang bisa join?
Sekali lagi, kodenya adalah 7415571. Silakan saya posting di ini ya, di grup juga ada. Nggak ada yang bisa join ya? Kalau nggak bisa, karena emang untuk Mr. Fact ini, karena modelnya langsung, jadi harus ada yang join. Kalau nggak berarti saya lewat ya. Oke, kita lewat aja karena nggak ada yang join. Salah saya ke kelas. Oke, itu untuk di mode ini ya, mode Mr. Fact. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga, saya ambil kuis lagi yang baru. Ini masih yang tadi. Nah, dalam memainkan kuis, sekali lagi Bapak Ibu, nah ini ada tombol-tombol khusus yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini ada tombol web embed. Web embed ini juga ini bisa ditampilkan ataupun di-embedkan ke beberapa aplikasi yang ada tombol embednya ya. Yang ya mau di-embedkan ke website. Jadi untuk ini bisa ya. Nah, contoh misalkan saya mau embedkan ke Canva. Jadi bisa kolaborasi antara kuisis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada kuis, jadi buat kuisnya di kuisis. Ya, tapi bisa memakainya itu di Canva. Jadi kuisisnya itu tertempel di Canva. Misalkan saya ambil ya Red Design aja ya. Kita ambil misalkan template apa ya? Apa aja yang muncul misalkan. Nah, nggak apa-apa lah ini nih. Kita ambil ini slide. Inilah slide Canva Bapak Ibu ya. Dari SD apa tuh namanya barusan? Ini masih dalam loading. Ini salah satu ya terobosan yang harus Bapak Ibu pahami juga mungkin. Jadi bisa berkolaborasi ya. Halo Mas Jujun, mohon Karena izin. emang gimana? Ya, saya mau login ke Quizzes, Mas. Itu ada pilihan I plan to use Quizzes for school, work, and personal use. Itu dipilih yang mana, Mas? Pilih yang school. Ada yang school nggak? Ya. Kemudian I am a student, teacher, teacher ya. Teacher. Oke, siap. Terima kasih. Monggo dilanjut, Mas. Oke, siap. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silakan Bapak Ibu. Nggak apa-apa, santai aja Bapak Ibu ya.
mungkin sambil itu juga apa namanya, dipelajari juga. Jangan sampai. Jadi hal ini dilakukan karena memang untuk apa namanya, biar Bapak Ibu tidak apa namanya, tidak bosan ya dengan jadi sambil presentasi kan Bapak Ibu bisa membuat meng-embed-kan kuis juga. Jadi sehingga Bapak Ibu bisa mempermudah apa namanya, dalam penggunaan di dalam kelas. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa untuk apa namanya, meng-embed-kan ya. Nah, di sini ada tombol di paling bawah. Nah, ada tombol F ya. Tombol aplikasi F. Nah, silahkan Bapak Ibu di sini cari embed. Nah, di sini ada tombol pilihan embed ya. Ketika sudah ada tombol embed, silahkan pilih yang embed ini ya. Embed. Nah, kemudian open. Nah, ketika sudah open, di sini sudah disediakan linknya ya. Linknya kita ambil dari Quizzes. Link embednya yang ini. Oke, kita salin. Kita pastekan di sini. Nah, ketika sudah pastekan, kita add to the send. Nah, kemudian ini kita bisa geser Pak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika ditampilkan, anak bisa mengerjakan kuis ya. Bisa mengerjakan kuis juga. Tapi Bapak Ibu hanya presentasi di Canva. Oke, kita coba dengan persenkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terlihat ya. Ini salah satu keunggulan dari Quizzes juga. Nah, tampilannya itu di sini akan ada tombol play Bapak Ibu. Kita play. Nah, jadi di tampilan presentasi itu Quizzesnya bisa berjalan. Ya, bisa berjalan seperti ini. Nah, ini agak lama ya, karena memang loading. Nah, ini saya presentasinya di Canva ya, lihat. Nah, ini saya karena memang terlalu besar tampilan ininya nih, ini ada tampilan kuisnya. Ini bisa dimatikan juga ya kan. Kemudian bisa itu juga. Jadi ini bisa menyesuaikan. Itu salah satu keunggulan dari embed Quizzes ke Canva. Nanti bisa dieksplor lagi ya. Seperti itu. Ini terkait fitur embed. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya ada tombol sebarkan. Nah, ini sebarkan ini berarti untuk berbagi konten ini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan soal ini, teman kita misalkan ya sama guru membutuhkan soal yang kita buat, ini bisa berbagi sama guru ataupun berbagi sama tim. Kalau berbagi sama guru tinggal diklik. Nah, di sini ada akses sama kayak Google ya, ada dapat melihat atau bisa mengedit. Jadi pastikan bisa mengedit juga. Nanti di sini tautan dilihat oleh publik atau terbatas. Kalau misalkan terbatas berarti hanya yang memiliki link saja. Tidak semua orang bisa seperti itu. Lalu kita salin tautan dan sebarkan. Nah, ini berarti tautan ini nanti disebarkan kepada Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu misalkan mau memindahkan kuis di akun A ke akun B, itu juga sama dengan tombol seperti ini yang mungkin cuman bedanya itu harus satu per satu, itu aja sih agak ribetnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol menandai bahwa favorit.
penandaan ini yang tombol love ini untuk bahwa ini akan ada di paling atas. Nah, kemudian di sini ada buat salinan, ini untuk duplikasi, kemudian ini untuk menghapus, ini untuk print, untuk cetak kuis. Nah, kita klik cetak kuis. Kanvanya kita hapus, terlalu berat. Nah, ini kuis ya. Kalau sekarang tampilan terbaru dari kuis, ini agak ada kotaknya ya. Nah, di sini ada tombol lembar kerja, ada total pertanyaannya berapa, estimasi penggunaannya berapa menit, nah disusunnya oleh siapa, di lembar kerjanya ini nama, kelas, kemudian tanggal. Di sini ada ukuran jawaban acak, ya. Soal diacak, kalau misalkan dicetak, menurut saya ini jangan dimatikan saja. Ini ukuran hurufnya besar kecil, XL, EN, dan lainnya. Ya. Kemudian ada pengaturan lainnya. Ini diperbesar ya, tampilan yang ini diperbesar. Gambar pilihannya, nih, jadi bisa ditombol di sini. Ini terkunci, ya, ini diaktifkan boleh. Kalau mau besar, jadi bisa di sini ataupun bisa di sini ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada tombol cetak dan unduh. Nah, kalau cetak unduh berarti nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini pun bisa ada besar kecil Pak Ibu. Nah, kalau misalkan ada kecil, besar, tombol di bawah ada besar kecil ya. Jadi bisa disesuaikan. Misalkan saya mau cek dulu nih soalnya besar diperkecil ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya dengan tombol XL. Nah, seperti itu. Ini untuk tombol cetak. Silakan diunduh dalam bentuk PDF. Kemudian untuk selanjutnya ada tombol download. Nah, tombol download ini juga sama Bapak Ibu sebetulnya diarahkan ke yang tadi ya. Jadi selain tombol download dan cetak itu bersama-sama. Ya, di sini ada memainkan, ada cetak unduh sama. Jadi sama tampilannya dengan ini. Kemudian simpan. Nah, kalau simpan ini akan disimpan ke dalam koleksi. Nah, kalau dalam Google Drive ini namanya folder. Jadi mau disimpan ke folder yang mana, nah seperti itu ya. Simpan ke folder yang mana. Ini saya beberapa folder. Ini fitur koleksi untuk mengamankan ataupun mempermudahnya. Nah, kemudian di sini ada peningkatan AI. Kuis super ceng dengan kuis perbaiki kesalahan terjemahan. Nah, ini peningkatan dengan AI. Jadi bisa beberapa cara di sini menggunakan kuisis. Soal ini bisa tambahkan pertanyaan serupa atau memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan. Ini bisa dicoba ya. Ini untuk fitur kuisis. Jadi si soal tersebut bisa diperbaiki ataupun bisa ubah bahasa. Misalkan kita coba dengan ubah ke bahasa yang lain. Pilih bahasa misalkan Inggris boleh lah. Kita ke Inggris. Tingkatkan kuis. Nah, maka soal tersebut akan berubah menjadi bahasa Inggris Bapak Ibu. Lihat di sini ya. Ini soal yang dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia bisa berubah ke bahasa Inggris. Kita klik simpan misalkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalkan ngajar bahasa Jerman nih atau ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesia, ini bisa bisa dipakai sehingga nah ini berubah menjadi bahasa Inggris. Padahal tadi awalnya berbahasa Indonesia. Kemudian tombol edit. Nah, untuk tombol edit ini digunakan untuk mengedit jenis soal ya. Jenis soal yang dibuat apakah salah atau betul. Nah, di sini ada tambah soal. Nah, ini fitur-fitur tambah soalnya. Ya, di sini ada pilihan ganda. Ini adalah beberapa soal yang disediakan oleh kuisis. Pilihan ganda, isian singkat, analisis, jawaban gambar, audio, esai, awan kata, menjodohkan. Nah, sebetulnya untuk panduan cara membuat soalnya di sini pun ada ya. Lihat. Singkat seperti itu, kemudian esai seperti ini contohnya. Sebetulnya kuisis sudah mempermudah Bapak Ibu dalam membuat soal. Sekarang seperti apa sih contoh membuat soalnya? Sebetulnya di sini sudah ada lengkap. Meskipun Bapak Ibu nggak bertanya pun petunjuknya sudah
Ini kan ya, ataupun Bapak Ibu juga bisa searching di Google atau sebagainya banyak. Ini pun sebetulnya ada tuh, lihat. Ini susun ulang. Seperti itu. Jadi soalnya adalah untuk menyusun. Jodoh sama mirip-mirip dengan menyusun ya, menjodohkan dengan susun ulang mirip. Kemudian seletan lepas. Nah, ini seletan lepas. Ini untuk mengisi kata rumpang. Nah, ini petunjuknya sudah ada di situ sebetulnya. Ini penanda juga sama, lihat. Ini membuat penanda. Itu ya, ini jenis soalnya. Nah, kemudian untuk soal juga di sini Quizzes menyediakan ada integrasi dari Google Form. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah ada soal di akun Google, itu bisa diimport di form di sini. Kita klik yang paling bawah ya. Nah, seperti ini maka kita akan diarahkan ke akun. Nah, kita mau ambil Google Form-nya di akun yang mana misalkan. Kan saya akun yang ini. Nah, pertanyaannya ketika akunnya berbeda apakah sama atau tidak? Itu bisa. Oke, saya salah email. Kita buka lagi. Ini agak loading. Ini agak berat Bapak Ibu, jadi agak berat ini. Boleh silakan sambil kalau ada yang kurang paham boleh sambil bertanya silakan. Biar nggak lupa misalkan ya. Langsung tanya dengan saya boleh. Sekarang ini saya ambil email ini. Nah, kemudian di sini ada soalnya ya. Misalkan saya ambil yang ini nih. Jadi ada soalnya, saya ambil ini slide import ya. Jadi soalnya tersebut akan ditambahkan ke soal yang ini. Nah, yang tadi kata saya buat soal 10 ya. Ini soal yang dari Google Form. Lalu kita klik simpan. Ini jangan lupa diisi. Ini juga diisi kelasnya dan sebagainya. Nah, di sini ada tombol kelas, bahasa. Ini bahasa untuk pencarian. Ya, saya sarankan agar dicari untuk semua orang se-Indonesia, seluruh dunia, silakan gunakan kata kunci Inggris. Kemudian di sini terlihat publik. Kalau publik berarti semua orang bisa mengakses kuisnya. Kalau misalkan terbatas, hanya orang yang punya link. Jadi akunnya privat tidak akan bisa diduplikat ataupun diambil oleh orang lain. Kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk ininya terkait menu-menu penting di Quizzes. Nah, kemudian di sini juga di paling bawah ada mulai sekarang, ada tugaskan. Jadi di Quizzes ini ada dua jenis Bapak Ibu. Ada sinkronus ya, ada asinkronus. Kalau misalkan sinkronus berarti mulai langsung ya. Kalau misalkan ini langsung. Kalau misalkan asinkronus, nah yang ini berarti ini modenya mode PR. Nah, tampilannya berbeda kalau mode PR seperti ini. Tapi sebetulnya isinya di dalamnya sama. Ya, isi dalamnya sama, cuman tampilannya berbeda. Nah, kemudian di sini ada perpustakaanku. Nah, kalau perpustakaan di pojok kanan bawah itu untuk kuis-kuis yang ada di akun Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini misalkan saya mau membuat koleksi ya. Untuk membuat koleksi gampang. Nah, di sini silakan klik tambah folder paling bawah nih. Kan saya mau membuat folder TOT Quizzes. Nah, ini untuk mempermudah Bapak Ibu materi ya. Kemudian di sini ada tombol privat ataupun publik. Ya, silakan sesuaikan, kita buat. Nah, kita sudah membuat satu folder di sini dan isinya 0 ya. Ini lihat.
Opsi 0. Nah, kita cari kuisnya. Kita kuis, kita masukkan ke koleksi. Sekarang ini kita tombol bintang, kemudian simpan. Nah, kita cari, nah ini TOT kuisis. Nah, sudah seperti itu, selesai. Kita selesai. Nah, kita cek ke bawah. Nah, maka akan langsung pindah ke folder koleksi ini. Dan koleksi ini Bapak Ibu misalkan mau dibagikan nih. Nah, silakan tombol bagikan di atas. Sini. Ya. Jadi folder ini bisa dibagikan dan di sini ada tombol edit, hapus. Ya. Kalau mau nambah lagi ya silakan cari kuisnya. Ya, misalkan saya ini tambahkan, klik simpan, tambahkan ke TOT kuisis. Nah, selesai. Maka di sini akan ada 2 kuis. Kuis yang pertama, kuis yang kedua itu salah satu fitur koleksi ya. Kemudian di sini ada tombol tim. Nah, tombol tim ini adalah kolaborator Bapak Ibu ya. Sekarang Anda dapat berbagi kolaborasi dengan guru di sekolah menggunakan tim. Jadi ini bisa berkolaborasi, membuat folder semua bisa mengerjakan. Misalkan samalah kita TOT. Nah, di sini silahkan undang alamat emailnya. Misalkan Soto. Pastikan yang undang adalah email akun bisnis. Nah, cuman di sini saya sudah membuat kolaborator ya. Nah, ini isinya. Nah, ini juga bisa ditautkan. Jadi bisa dibagikan link ini. Nah, ini untuk kolaborasi di folder. Nah, di sini juga ada perpustakaanku, ada dibuat olehku, kemudian impor, sebelumnya digunakan, berarti kan yang terbaru digunakan, disukai, berarti yang banyak dipakai, dibagikan ke saya, berarti yang di-share dari teman-teman kita. Di tag standar, berarti ditagkan ke atas, ya. Tanda konten standar dapat wawasan lebih baik dari aktivitas Anda. Nah, seperti itu. Ini yang di tag saya, yang katakanlah di tag ke atas. Jadi ketika pencarian Bapak Ibu lebih gampang. Kemudian ada semua konten saya. Ini semua konten akan sama dibuat dengan oleh seperti itu. Itu tombol perpustakaanku. Kemudian ada tombol hasil. Ada tombol hasil ya. Nah, ini hasil berarti ada tombol kuis. Nah, di sini ada tombol semua permainan, semua laporan, semua kuis, semua filter. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini kuis yang sedang berjalan ataupun mati. Nah, ini ada tombol unduh Excel, ganti nama laporan, hapus nama. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah, kemudian, nah di sini juga bisa dicek ketika diklik berapa persen yang mengerjakan, berapa persen yang tidak mengerjakan ini. Nah, ini ada ada warna. Warna ini untuk apa? Warna ini adalah memberikan sebuah informasi respon terkait kecepatan menjawab. Ya. Semakin lama tidak menjawab ataupun sedikitnya betalnya, maka akan semakin sedikit. Ini akan semakin responnya itu banyak yang salah, apabila salahnya banyak. Ini adalah warna respon. Ya, warna respon dari soal Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kelas. Untuk tombol kelas, ya, untuk tombol kelas ini ada kelas yang dibuat Bapak Ibu untuk kolaborasi, dan pastikan Bapak Ibu siswanya sudah membuat akun kuisis. Ya. Nah, ini bisa di-insert ataupun diimpor dari Google Classroom.
Tapi pastikan karena ini akunnya akun Microsoft, jadi saya tidak terintegrasi ke ini ya, karena akunnya Microsoft, karena ini harus akun Google yang dipilih. Kemudian pengaturan. Nah, kemudian Bapak Ibu mau mengganti email, silakan ada di tombol pengaturan, ganti email, ganti nomor handphone, kemudian nama pengguna, ini bisa diganti. Kemudian mau mengganti bahasa, silakan ini bisa di sini, kata sandi, ya, silakan dimasukkan. Dan untuk membuat kata sandi, apabila daftar dengan akun Google, berarti kata sandi lama dengan kata sandi barunya itu sama. Karena belum pernah membuat belum pernah membuat kata sandi. Seperti itu ya. Kalau misalkan dengan email. Nah, kemudian mau ubah akun, misalkan ini salah daftar nih. Akunnya ini akun guru padahal akun siswa, silakan di sini ada ubah akun ke siswa. Ada hapus akun, hapus akun, di sini ada hapus akun secara permanen, silakan tinggal diklik hapus akun. Kalau misalkan tidak akan menggunakan email yang ini atau yang lain. Kemudian bawah detail ada Mimi. Mimi di sini adalah bisa berkolaborasi dengan kata-kata ya. Benar, salah. Jadi untuk Mimi itu ada 2 jenis. Ada jenis ada soal benar, misalkan gambar seperti apa ini gambarnya. Hore, misalkan benar. Aduh, salah. Itu kan kata-katanya silakan berekspresi. Itu hanya sebuah Mimi. Ekspresi nanti akan dimunculkan ketika tampilan mengerjakan soal. Kemudian koleksi tadi sudah. Kemudian profil. Tadi juga sudah. Nah, kemudian di sini ada tombol keluar. Jadi kalau misalkan tombol keluar di Quizzes itu ada tombol paling bawah ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu ada tombol buat. Nah, untuk tombol buat di sini ada 2 jenis. Pertama ada kuis, kemudian ada presentasi. Jadi dari dulu untuk membuat soal di kuis, ini kalau membuat sendiri ya, tanpa teleportasi. Jadi bahasanya kalau di teleportasi itu adalah salin edit. Jadi salin edit soal yang dibuat secara publik oleh orang lain. Cara yang kedua adalah Bapak Ibu membuat secara pribadi dengan kreator Bapak Ibu ya, dengan mengetik secara manual. Di sini ada 2 jenis, ada kuis, ada presentasi. Nah, sekarang di kuis ini ada 2 sama, ada 2 jenis, bisa import dari Google Form ataupun Google Slide. Nah, sekarang ada fitur terbaru yang lagi boomingnya itu adalah Quizzes AI. Ya. Dan Quiz AI ini di Quizzes hanya untuk di sistem kuis, tidak berlaku untuk presentasi. Jadi kalau untuk presentasi dengan Quiz AI itu berbeda. Jadi AI itu hanya di kuis. Nah, kita klik yang pertama kuis. Nah, di sini ada ketika klik kuis ada beberapa informasi, ada buat dari awal. Ya, ada hasil dari teks, ada unggah dokumen, ada link, ubah link di kuisnya. Berarti diambil dari halaman web, YouTube, ya. Nah, kemudian ada dari teks gambar. Nah, di sini kita misalkan dari teks dulu aja. Ini adalah salah satu fitur Quizzes AI ya, dengan teks. Nah, bisa menggunakan kata kunci. Misalkan materinya misalkan sepak bola. Ya. Namakan ini topiknya ya, maksimal 10.000 karakter. Misalkan kelasnya kelas 3, mata pelajarannya olahraga misalkan. Jumlah soal, ini bisa disesuaikan ya, mau 5, 10, 8, misalkan saya maunya 5 aja. Menghasilkan pertanyaan dengan tema sepak bola. Nah, di sini ada game, famous, basic skill atau apa ya. Ini bisa saya mau diklik semua juga boleh. Ya. Atau mau salah satu boleh, kalau nggak ada di sini bisa ditambahkan di sini. Ke temanya apa? Menghasilkan pertanyaan.
kita sudah mendapatkan soal ya. Dengan karena saya menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris di sini soalnya sudah dibuatkan oleh AI dengan cepat. Kita klik simpan. Itu kalau bentuk teks. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk membuat kuis AI dalam unggah dokumen? Nah, kalau unggah dokumen ini biasanya diimpor dari bentuk gambar ya. Jadi kalau misalkan mau ini harus dalam bentuk gambar. Kemudian ada pelautan pun dari web. Nah, ini untuk web pastikan ada teksnya. Karena yang dibuat dari ini kan harus teks, terutama untuk link YouTube. Jadi kalau link YouTube itu harus ada penjelasan teksnya di YouTube-nya. Jangan sampai hanya berupa gambar berjalan atau YouTube-nya tapi nggak ada penjelasannya. Karena itu tidak bisa dibuat dalam bentuk soal. Seperti itu ya. Itu untuk kuisis AI. Dan ini ada topik ya. Nah, inilah topik-topik yang Bapak Ibu dapat dicari informasinya. Ini adalah untuk mempermudah, contoh olahraga. Nah, topik-topik ini adalah untuk mencari soal tentang olahraga. Misalkan ini kan ketika topiknya olahraga, berarti kan di sini sepak bola. Untuk apa? Biar nggak bercampur dengan topik-topik yang lain. Jadi semua dengan olahraga. Itu salah satu teknik pencariannya ya. Kemudian merdeka belajar. Nah, berarti udah berhubungan dengan misalkan asesmen. Jadi tidak akan melanglang buana kemana-mana ya. Pasti berhubungan dengan IKM. Lihat, ada asesmen dari situ. Semuanya akan bertemakan semua sesuai dengan merdeka belajar. Itu salah satu kontennya. Dan di sini ada pencariannya ada kuis, jenis konten, kuis saja, presentasi. Kemudian kalau misalkan kuis, berarti kuisnya mau berapa jenis soal. Kemudian kelasnya juga ada di sini, mau kelas berapa, silakan dipilih. Jenis soalnya apa, ya. Kemudian mata pelajarannya apa. Kemudian bahasanya mau bahasa apa. Jadi kalau misalkan mau bahasa Inggris nih, maka soalnya itu akan berbentuk bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk jenis soalnya. Oke, ada kurang lebih waktu 9 menit lagi untuk pertemuan pertama. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan boleh. Ada 9 menit sebelum kita akhiri untuk pertemuan pertama hari ini. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Jujun mau bertanya. Silakan. Ya, ini Pak, saya mau tanya yang tadi fitur embed itu, kalau misalnya kita sudah tahu tempelkan di Canva misalnya gitu ya, terus kita edit di Putus-putus, Bu. Quizizz, putus-putus. Apakah sudah jelas Pak? Jelas. Oh ya, baik. Saya Ya, ulangi ya. silakan. Ya, jadi yang fitur embed tadi, kalau misalnya kita sudah tempel di Canva, kemudian ada yang mau kita edit lagi di Quizizz, apakah itu akan terupdate, Pak, otomatis di Canva-nya itu? Atau kita harus tempel ulang embed lagi? Oh, kalau untuk itu itu kan berupa embed. Itu harus diulang lagi, Bu. Di embed kalau embednya linknya sama. Iya. Jadi sebetulnya sama. itu kalau dirubah di Quizizz itu akan secara otomatis berubah, Bu. Linknya sama. Oh, berarti Cuman nggak perlu di kita Canva-nya harus tempel ulang di-reload lagi. dulu karena kan biasanya transfernya nggak usah kalau linknya karena linknya sama, Bu. Oh, iya. Baik, jadi Yang beda nggak perlu mungkin ini. isinya. Jadi harus reload ya. Oh Ya, iya. karena kan harus reload seperti itu. Oke, kemudian begini Pak, saya pernah mainkan beberapa kali yang mode kertas. Silakan, yang lain boleh? Saya boleh bertanya lagi Pak? Satu lagi. Boleh, silakan. Oh ya. Iya, jadi untuk mode kertas ini misalnya ya pesertanya ada 10. Kemudian setelah di-scan itu
kemudian kok muncul ada 11 pemain gitu. Itu apa? Misalnya dia ngerubah jawaban itu akan masuk lagi atau gimana ya, Pak? Jadi apakah hasilnya tuh jadi valid atau gimana nih? Nah, saya kemarin tuh nyoba kayak gitu beberapa kali. Untuk analisisnya jadi bingung saya, Pak. Bisa diulang Bu, putus lagi barusan. Untuk paper mode maksudnya? Halo Bu? Hilang lagi nih. Suara saya ada nggak Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Sudah terdengar? Bisa diulang? Iya. Iya. Mungkin Jadi untuk paper mode, gimana Bu? untuk paper mode pernah saya mainkan misalnya 10 pemain. Kemudian pas saya scan kok muncul 11 gitu, Pak. Itu dari mana 11-nya? Apakah misalnya ada satu pemain yang dia ngerubah jawabannya kemudian akhirnya nambah lagi gitu untuk responnya? Oh ya. Oke, mungkin Ibu waktu paper mode-nya namanya ditampilkan atau enggak, Bu? Atau Kebetulan seracak nggak pakai namanya? nama, Pak. Saya nggak pakai nama, saya hanya misalnya urutan Oh. absen saya kasih nomor 1 itu pemain 1 kayak gitu. Oh iya, memang gitu Bu. Kalau misalkan nggak pakai nama, biasanya kayak begitu, ya. Jadi agak terbaca seperti itu. Jadi saya sarankan kalau ingin aman, itu menggunakan diedit nama Bu. Jadi untuk player 1 misalkan namanya A, player 2 B, C dan seterusnya. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan dia menjawab 2 kali pun akan ketahuan oh nama ini seperti itu. Itu Bu ya. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan di kolom chat, sejauh ini hanya bisa diunduh dalam format PDF dan bisa juga buat soal dengan video YouTube. Betul. Memang untuk saat ini bisa tautan YouTube Pak Alex ya. Jadi tapi link YouTube-nya itu dipastikan ada deskripsi isinya karena yang diambil dari AI-nya itu adalah isi dari YouTube tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini soal kuisis dapat diunduh Excel. Nah, untuk sementara soal kuisis tidak bisa diunduh dalam bentuk Excel Bapak Ibu. Paling juga ada template Excel yang nanti Bapak Ibu dapat gunakan untuk diupload ke kuisis. Itu bisa, tapi template-nya ada di kuisis, tapi dalam bentuk Excel. Jadi kalau misalkan dari download itu nggak bisa, karena yang di-download itu hanya dalam bentuk PDF seperti itu. Karena memang sudah terproteksi seperti itu. Oke, di kolom chat sudah saya baca. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, semoga ke depan ada update biar bisa download betul Ibu. Siap. Mungkin itu juga masukan nanti saya sampaikan ke saya sampaikan ke pihak kuisis. Silakan Bapak Ibu, karena mau asar juga yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Nggak ada? Nggak ada yang tanyakan? Halo, silakan. Izin bertanya, Pak. Kalau nggak ada berarti, oh silakan Bu, sebelum saya tutup silakan boleh. Bertanya, gini, kalau misalkan kita bisa nggak ya membatasi misalnya kan saya pernah pakai kuisis gitu dan anak itu mencoba beberapa kali gitu Pak. Jadi kalau misalnya kalau kita mau batasi misalnya 1 kali aja kayak gitu, apa yang harus kita lakukan gitu waktu ngeditnya? Atau memang Oh bisa ya, Bu. atau kuisis itu Bisa. untuk beberapa kali anak bisa mengerjakan kembali gitu. Bisa Bu. Jadi untuk untuk batas pengerjaan itu bisa dilaksanakan di kuisis, tapi itu di pengaturannya.
pengaturannya Jadi itu ya. Bagian cuman kalau jadi bentar saya ini saya share belum? Belum ya? Saya share lagi. Udah saya screen, saya lupa. sudah Udah ya. Nah, untuk membatasinya berarti silakan pilih kuisnya. Misalkan saya kuisnya agak loading. Saya pilih kuis yang tadi sepak bola misalkan. Nah, kemudian ini kan batasnya misalkan di sini adalah tugaskan lah. Tugaskan ya PR misalnya, Pak. Nah di sini ada upaya peserta, Bu. Iya. Nah, kalau misalkan di sini ada batasan maksimal mencoba 5 kali. Kalau misalkan default itu berapa kali pun akan diulang-ulang. Oh, bisa gitu. Iya. Kalau misalkan mau dibatasi, silahkan pilih misalkan 1 kali. Nah, tapi pastikan kalau misalkan untuk dibatasi seperti ini, pasti mungkin anak harus mempunyai akun kuisis. Oh, iya. Oh, kalau dibatasi harus punya akun ya, Pak ya? Nah, kalau misalkan tidak dibatasi, anak tidak punya akun kuisis pun itu bisa mengerjakan. Itu bedanya, Bu ya. Bedanya ya. Iya, sama kayak Google sih. Kalau Google Form juga sama kan, kalau ingin dibatasi itu harus login dulu. Iya. Harus login, baru dibatasi. Kalau misalkan nggak login itu nggak bisa. Seperti itu, Bu ya. Oke. Iya. Kan pertanyaan terakhir mungkin sama-sama. Terakhir sebelum kita tutup. Mudah-mudahan dipahami ya. Nah, sebelum kita tutup, ya mungkin karena waktu istirahat Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pertemuan siang hari ini. Nah, untuk jangan lupa untuk pertemuan besok ya, di jam yang sama dengan penjelasan mungkin terbaru juga, nggak yang sekarang, itu untuk materi penjelasan. Nah, mungkin tolong dipersiapkan juga mungkin waktu dan hal yang lainnya kalau ada yang tanyakan, bisa sementara silakan gunakan grup ya, ataupun disiapkan pertanyaannya ditanyakan besok ketika kita live. Jadi pertanyaannya bisa kalau misalkan mau dijawab secara langsung oleh saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini untuk pertama ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa, dan untuk besok link Zoom-nya sama ya, nggak berubah. Jadi ini link Zoom-nya berulang, jadi nggak menggunakan link Zoom yang baru, tetap masih menggunakan link Zoom yang ini. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi